kita tahu kalau mangrove bisa melawan abrasi. Tapi seberapa kuat sebenarnya pohon ini? Gimana mungkin sekumpulan pohon bisa jadi benteng pertahanan pertama dari abrasi? Bahkan bisa membantu nelayan mendapatkan lebih banyak tangkapan? Apakah benar, mangrove bisa menyelamatkan pesisir? Atau ini cuma solusi sementara yang gak cukup kuat buat melawan abrasi? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Hutan mangrove bukan sekadar pohon biasa. Akar pohon-pohon yang tumbuh rapat dapat mengikat tanah dan lumpur, mencegahnya terbawa arus. Tanah yang seharusnya terkikis bisa tetap bertahan, sehingga menjaga garis pantai tetap utuh. Selain itu, lumpur dan pasir yang terbawa ombak seringkali terperangkap di antara akar mangrove. Lama-lama, endapan ini makin menumpuk dan memperkuat garis pantai. Mangrove yang sudah dewasa juga bisa meredam kekuatan ombak. Daun dan rantingnya memperlambat angin yang membawa gelombang besar, sementara batang dan akarnya menyerap energi ombak sebelum sampai ke daratan. Semakin rapat hutan mangrove, semakin kecil risiko abrasi dan banjir rob. Tapi mangrove bukan cuma benteng pesisir. Akar mangrove juga menjadi rumah bagi ikan, kepiting, dan udang, memberi nelayan hasil tangkapan lebih melimpah. Beberapa jenisnya juga bisa dimanfaatkan buah dan daunnya untuk makanan dan obat tradisional. Bahkan, hutan mangrove yang sehat bisa dikembangkan jadi ekowisata, membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Lebih menarik lagi, mangrove bisa ditanam di bekas tambak. Dengan metode Wanamina, mangrove bisa tumbuh berdampingan dengan tambak ikan dan udang. Hasilnya, pesisir terlindungi dari abrasi dan banjir rob, sementara tambak tetap bisa dimanfaatkan dan membantu ekonomi warga. Kalau mangrove dijaga, bukan cuma garis pantai yang terlindungi, tapi juga ekonomi masyarakat yang ikut berkembang. Sayangnya, banyak hutan mangrove yang sudah hilang. Dibabat buat tambak, pemukiman, atau proyek lainnya. Tanpa mangrove, gak heran kalau garis pantai makin terkikis. Sebagai alternatif, pemerintah berencana membangun giant seawall di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur. Tanggul ini dirancang untuk menahan abrasi dan banjir rob, tapi biayanya sangat besar, diperkirakan mencapai 800 triliun rupiah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, menggagas Giant Mangrove Wall, kombinasi tanggul laut dan hutan mangrove. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini lebih berkelanjutan karena juga menjaga ekosistem dan ekonomi pesisir. Nah, kalau menurut kalian, mana yang lebih efektif, tanam mangrove? Atau bangun tembok laut buat melindungi pesisir? Atau kombinasi keduanya? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau menurut kalian video ini penting, like dan share biar makin banyak orang sadar akan pentingnya mangrove.